Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah mengamankan seorang pria berinisial DS, warga Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, setelah terlibat perkelahian dengan seorang pria berinisial HIW yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu 26 Juli 2025 dini hari, sekitar pukul 2.30 WIB di depan Masjid Wilayah Laweyan, Kota Surakarta. Wakapolresta Surakarta, KBP Sigit membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang pelaku perkelahian yang mengakibatkan salah satu korban dari mereka meninggal dunia. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian di lokasi kejadian bermula sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelaku dan korban diketahui terlibat cekcok mulut di sebuah angkringan yang berlokasi di wilayah Laweyan. Adu argumen tersebut berubah menjadi perkelahian fisik yang sempat dilerai oleh seorang saksi berinisial CW, namun perkelahian tak berhenti di situ. Pelaku DS kemudian melarikan diri ke arah masjid yang tak jauh dari lokasi awal. Korban rupanya mengikuti dari belakang. Di lokasi tersebut terjadilah perkelahian kembali dan pelaku melemparkan pasir ke arah wajah korban. Kemudian pelaku mengambil tangga bambu yang ada di sekitar lokasi dan melemparkannya ke arah korban. Lemparan tersebut mengenai tubuh korban dan membuatnya terjatuh. Saat korban dalam posisi terjatuh, pelaku menginjak korban. Selanjutnya, pelaku mengambil sebuah termos es batu yang berada di depan masjid dan memukulkannya ke tubuh korban. Saksi lain berinisial APP yang berada di lokasi sempat mencoba melerai. Namun saat itu korban sudah dalam kondisi tidak bergerak. Pelaku sempat hendak melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh warga sekitar. Sementara itu saksi APP bersama warga segera memeriksa kondisi korban dan mendapati bahwa korban telah meninggal dunia. Kejadian ini lantas dilaporkan ke Polsek Laweyan. Menindaklanjuti laporan warga, personel Polsek Laweyan bersama anggota SPKT Polresta Surakarta segera menuju lokasi kejadian. Petugas langsung mengamankan pelaku DS berikut barang bukti berupa 1 unit termos es dan 1 buah tangga bambu. Pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Surakarta, Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta. Dan pelaku terjerat dengan pasal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dari tim Humas Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur sampaikan keberhasilan operasi Patuh Semeru 2025 selama 2 pekan mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025. Kabak Ops Polresta Sidoarjo, Kompol M. Irfan, menegaskan bahwa melalui upaya-upaya preemptif dan preventif, jajaran Polresta Sidoarjo berhasil membangun budaya sadar tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Operasi Patuh yang dilaksanakan pada bulan Juli kurang lebih 14 hari ini tujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Hasil dari pelaksanaan Operasi Patuh di mana yang kami lampirkan ataupun kami tampilkan ini SIM STNK BPKB itu kurang lebih 4.640 buah. Sedangkan untuk STNK kendaraan bermotor seperti yang ada di depan ini kurang lebih 6.824 buah. Sedangkan dokumen etle 1.443 buah. Dan kendaraan yang ada di depan ini merupakan kendaraan yang tidak sesuai dengan spek. Untuk kejadian laka selama 14 hari ini terjadi penurunan. Sebelumnya kejadian dari laka lantas itu tahun 2024 ada 35 kejadian. Sedangkan tahun 2025 mengalami penurunan kurang lebih 13 kejadian. Ini patut dibanggakan baik dari secara preventif, represif ataupun penegakan hukumnya betul-betul sesuai target ataupun melebihi target yang kita laksanakan di lapangan. Pemirsa, senyum ceria dan tawa anak-anak mewarnai kegiatan polisi sahabat anak yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota yang berlangsung di Raudatul Atfal Muslimat NU Bandungan pada Sabtu 26 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 75 murid dan 6 guru pendamping yang antusias menyambut kehadiran para Polantas dari jajaran Satlantas Polres Magelang Kota. Selamat pagi Sobat Polri, bersama saya Berkuninda dari Satlantas Polres Magelang Kota.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas sejak usia dini, Satlantas Polres Magelang Kota melaksanakan sosialisasi edukasi pendidikan Kamsel Teacher Lantas di RA Muslimat NU Bandungan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung dengan sangat antusias. Anak-anak dikenalkan dengan berbagai rambu lalu lintas, peraturan, dan etika saat berada di jalan, baik sebagai pejalan kaki maupun penumpang. Kegiatan ini juga dikemas dengan sangat menarik, seperti permainan, bernyanyi, dan juga melibatkan peserta untuk melakukan simulasi penyeberangan secara langsung. Menurut Kadit Kamsel Satlantas Polres Magelang Kota, Aibtu Mudrik, selain untuk memperingati Hari Anak Indonesia yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2025, kegiatan edukasi ini juga merupakan bentuk dari pembinaan keselamatan dalam berlalu lintas yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk anak-anak. Melalui kegiatan ini juga diharapkan anak-anak dapat menjadi agen kecil perubahan dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Dengan tema Anak Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas, kegiatan ini bertujuan menanamkan pemahaman dasar tentang pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Kanit Kamsel Satlantas Polres Magelang Kota, Aibtu Mudrik Saifudayan, beserta personil Aibda Swandoko, hadir langsung menyapa dan membina anak-anak melalui pendekatan yang edukatif sekaligus menyenangkan. Aibtu Mudrik menyampaikan bahwa anak-anak adalah agen perubahan di masa depan. Mereka mungkin belum berkendara, tapi mereka bisa jadi pengingat bagi orang tuanya untuk memakai helm, mematuhi rambu lalu lintas, dan tidak ugal-ugalan saat berkendara. Anak-anak justru bisa jadi duta kecil keselamatan lalu lintas di rumahnya masing-masing. Kegiatan berlangsung dengan berbagai metode kreatif seperti bernyanyi lagu keselamatan, bermain peran menjadi polisi cilik, hingga kuis ringan seputar rambu lalu lintas. Tak ketinggalan, sesi foto bersama dengan maskot Polantas juga jadi momen favorit bagi anak-anak. Pihak sekolah mengapresiasi kehadiran Polres Magelang Kota. Menurut salah satu guru, kegiatan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab kepada para muridnya. Dengan kegiatan seperti ini, Polres Magelang Kota membuktikan bahwa pendidikan lalu lintas bukan hanya untuk orang dewasa. Dari taman kanak-kanak pun, budaya tertib bisa mulai tumbuh. Dan siapa tahu, dari senyum mungil tersebut akan lahir generasi Indonesia yang lebih sadar keselamatan di jalan. Dari tim Humas Polres Magelang Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Satlantas Polres Magelang Kota. Semoga dapat bermanfaat. Salam presisi. Terima kasih. 2 orang mahasiswa diamankan Subdit Jatanras di Treskrim Polda Jawa Timur dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berikut laporan dari Humas Polda Jawa Timur, Bribda Chandra untuk Anda. Pemirsa, Subdit Jatanras di Treskrim Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Dalam keterangannya, kedua pelaku diduga meminta uang sebesar 50 juta rupiah agar membatalkan rencana demonstrasi serta menghapus unggahan media sosial yang berisi tudingan perselingkuhan dan korupsi terhadap korban. Menurut keterangan kepolisian, kasus ini bermula dari surat pemberitahuan demonstrasi yang dimiliki oleh organisasi bernama Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi (FGR) ke Dinas Pendidikan Jatim. Kedua tersangka meminta uang senilai 50 juta rupiah kepada korban agar rencana aksi demo batal dan unggahan terkait tudingan perselingkuhan serta korupsi yang telah mereka sebar di media sosial dihapus. Tim dari Jatanras Polda Jawa Timur berhasil mengamankan dan melakukan tangkap tangan terhadap kedua pelaku di parkiran salah satu kafe yang ada di Jalan
Ngagel Jaya Selaran, Kota Surabaya. Berikut uang tunai sejumlah 20.050.000 rupiah di dalam paper bag yang berada di dalam baju atau dalam kekuasaan saudara SH alias PS. Untuk selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 368, junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 369 KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 9 tahun. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko mengatakan bahwa para pelaku telah menyebar konten fitnah di media sosial dan berupaya memanfaatkan tekanan publik untuk memeras korban. Selain itu, Kombes Pol Julius juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami kejadian serupa. Dari Humas Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polda Kalteng menggelar konferensi pers pengungkapan 9,9 kg barang bukti jenis sabu di 7 wilayah kabupaten kota hasil operasi antik Telabang 2025. Di depan lobi Mapolda, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan. Salam presisi. Pemirsa, selama operasi antik Telabang tahun 2025, Polda Kalimantan Tengah dan jajarannya berhasil mengungkap 437 kasus dengan 538 tersangka. Operasi ini juga mengungkap jaringan antar provinsi dan berbagai modus penyeludupan narkoba. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolda Kalimantan Tengah menerangkan barang bukti sabu seberat 9,9 kg ini merupakan hasil pengungkapan selama pelaksanaan operasi antik Telabang 2025 di 7 wilayah kabupaten kota dengan total 99 kasus dan 131 tersangka. Adapun hasil pengungkapan di 7 wilayah ini meliputi kota Palangkaraya sebanyak 10 kasus dengan 13 tersangka dan barang bukti seberat 3.073,83 gram. Dan di Kabupaten Kapuas sebanyak 3 kasus dengan 4 tersangka dan barang bukti 131,33 gram. Kemudian di Kabupaten Barito Utara 1 kasus dengan 1 tersangka dan barang bukti seberat 19,03 gram, serta Kabupaten Kotim sebanyak 1 kasus dengan 1 tersangka dan barang bukti sebanyak 62,18 gram. Selain di 4 wilayah ini, pengungkapan kasus ini juga terjadi pada 3 wilayah lainnya dengan total 9,9 kg sabu. Dalam kasus ini, Polda Kalimantan Tengah juga melakukan pemusnahan barang bukti sabu seberat 4,4 kg, hasil pengungkapan dari 18 kasus dengan 25 tersangka yang dilakukan di Tres Narkoba. Kapolda menegaskan bahwa para pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bit Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Jawa Timur mengungkap sindikat perdagangan orang yang memberangkatkan PMI pekerja migran Indonesia ke Jerman. Hasil penyidikan berhasil mengungkap 1 orang tersangka inisial TGS alias Y, warga Pati, Jawa Tengah. Pemirsa, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap sindikat perdagangan orang yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke Jerman.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyebutkan bahwa modus tersangka adalah merekrut dan menempatkan calon PMI untuk ditempatkan ke Jerman. Namun calon PMI tidak memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, yang artinya tidak ada perlindungan untuk calon PMI. Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap satu tersangka penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Jerman. Tersangka tersebut berinisial TGS. TGS ditangkap setelah adanya laporan memberangkatkan 3 orang PMI asal Madiun, Jawa Timur dari Atase Kepolisian Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Berlin, Jerman. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan ketiga PMI tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kompetensi. Mereka diberangkatkan oleh tersangka menggunakan visa turis. Kemudian mereka dibawa ke tempat suaka. Pelaku menawarkan modus kepada korban, yakni mencari suaka untuk dapat izin tinggal. Sementara itu, ketiga warga negara Indonesia tersebut telah mendapatkan kartu identitas camp suaka izin tinggal sementara atau tempat tinggal dan uang akomodasi. Para korban membayar uang kepada tersangka hingga 40 juta rupiah per orang dan dijanjikan akan mendapat pekerjaan setelah izin tinggal resmi. Terkait dengan modus operandi, tersangka telah merekrut dan menempatkan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI untuk ditempatkan ke Jerman, ya, jadi di negara Jerman. Adapun PMI tersebut tidak memenuhi persyaratan, sebab para calon pekerja migran Indonesia tidak memiliki ID dari Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat. Kemudian tidak memiliki sertifikat kompetensi, berarti yang bersangkutan tidak memiliki keahlian. Perbuatan tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.